Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran sejarah Indonesia kali ini, kita akan mempelajari tentang kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Bagian pertama, kita akan membahas tentang latar belakang dan tujuannya bangsa Eropa datang ke Indonesia. Faktor-faktor pendorong kedatangan bangsa Eropa diantaranya 1. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani tahun 1453. Peristiwa ini menyebabkan terganggunya jalur perdagangan dan pelayaran antara Eropa dan Asia. Yang kedua, kisah perjalanan Marco Polo yang menginspirasi banyak orang tentang perjalanan ke timur jauh. Marco Polo sendiri adalah seorang pedagang dari Venesia yang melakukan perjalanan ke Cina dan menuangkan kisah perjalanannya dalam Book of Various Experience. Perjalanan Marco Polo sendiri berlangsung antara 1271 sampai 1295. Yang ketiga adalah kemajuan iptek, seperti penemuan kompas, mesiu, sistem navigasi, peta, dan peralatan pelayaran. Yang keempat, penemuan Copernicus yang didukung oleh Galileo menyatakan bahwa bumi ini adalah bulat. Tentu saja membutuhkan pembuktian agar teori ini bisa dibuktikan. Yang kelima adalah mencari rempah-rempah, yaitu komoditas yang sangat diperlukan di Eropa yang dulunya diperoleh dari Konstantinopel. Tapi ditutupnya perdagangan menyebabkan orang Eropa mengalami kesulitan untuk mendapatkan komoditas ini. Gambar ini menunjukkan adalah rute dari rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Yang keenam adalah motivasi 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Gold mencari kekayaan, glory mencari kejayaan, dan gospel adalah menyebarkan agama. Berikutnya adalah tentang kronologi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dimulai dari Portugis, yang bertujuan mencari rempah-rempah. Kapal Portugis yang berhasil mencapai Indonesia dipimpin oleh Francesco Cícero dan Antonio de Abreu. Yang kedua, Spanyol. Armada Spanyol mendarat di Maluku pada tahun 1522, dipimpin oleh Sebastian del Cano. Setelah tiba di Maluku, Spanyol bersekutu dengan Tidore untuk melawan Ternate yang mendukung Portugis. Yang ketiga adalah Inggris. Rombongan Inggris tiba di Maluku tahun 1577 di bawah pimpinan Francis Drake. Dan yang keempat adalah Belanda. Armada Belanda pertama kali tiba di Banten 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Rombongan kedua Belanda dipimpin oleh Jacob van Eyck yang berhasil membangun hubungan dagang dengan Banten dan melanjutkan perjalanannya ke Maluku. Berikut ini adalah tokoh penjelajahan. Yang pertama dari Portugis, Bartolomeu Dias adalah pelaut Portugis yang berlayar ke arah timur, menyusuri pantai barat benua Afrika, dan sampai menemukan Tanjung Harapan. Yang kedua ada Vasco da Gama. Vasco da Gama melanjutkan perjalanan yang dilakukan oleh Bartolomeu Dias sampai perjalanannya ke India dan membuka pangkalan dagangnya di Goa dan Calicut. Yang kedua adalah Spanyol. Di antara pelautnya adalah Christopher Columbus, kemudian Amerigo Vespucci, Ferdinand Magellan, Ferdinand Cortés, dan Pizarro.
Christopher Columbus sendiri adalah seorang penjelajah dan pedagang yang menyeberang Samudra Atlantik dan sampai ke benua Amerika di bawah bendera Spanyol. Pelaut Spanyol lainnya adalah Ferdinand Magelhanes atau Ferdinand Magellan. Magellan adalah orang yang pertama yang berlayar dari Eropa ke barat menuju Asia. Orang pertama Eropa yang melayari Samudra Pasifik dan juga orang pertama yang memimpin ekspedisi yang bertujuan mengelilingi dunia. Meskipun Magellan sendiri tewas terbunuh di Filipina, namun 18 anggota kru dan armadanya berhasil kembali ke Spanyol pada tahun 1522 setelah mengelilingi bumi. Yang ketiga adalah pelaut dari Inggris. Pelaut dari Inggris diantaranya adalah Sir Francis Drake, William Dampier, James Cook, dan Matthew Flinders yang berhasil mengelilingi Australia dan membuat peta Australia tahun 1789. Yang terakhir adalah Belanda. Para pelaut Belanda yang melakukan pelayaran adalah Barents, kemudian Abel de Tasman, Cornelis de Houtman, dan William Zahn. Demikian materi kita kali ini. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.